Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Saya ingin menjelaskan tentang perbedaan primitif dan non primitif di OS. Perbedaan penjadwalan primitif dan non primitif di OS merupakan tanggung jawab penjadwalan CPU untuk membagikan proses ke CPU. Setiap kali CPU dalam kondisi siaga, penjadwalan CPU memilih proses di antrian setiap dan mengalokasi proses ke CPU. Penjadwalan yang terjadi ketika suatu proses beralih dari menjalankan status ke status siap atau dari status menunggu ke status siap disebut penjadwalan terlebih dahulu. Di tangan penjadwalan yang terjadi ketika suatu proses berakhir atau beralih dari menjalankan untuk menunggu keadaan penjadwalan CPU semacam ini disebut penjadwalan non primitif. Perbedaan mendasarkan antara penjadwalan primitif dan non primitif terletak pada namanya sendiri. Itu adalah primitif, penjadwalan yang bisa primitif. Proses bisa dijadwalkan. Dalam penjadwalan non primitif, proses tidak dapat dijadwalkan. Dan di sini ada gambar yang untuk menggambarkan grafik perbandingan. Di sini juga ada dasar untuk perbandingan penjadwalan terlebih dahulu, penjadwalan non primitif. Yang di kolom dasar untuk perbandingan ada dasar mengganggu kelaparan atas fleksibilitas dan biaya. Penjadwalan terlebih dahulu untuk dasar sumber daya dialokasikan untuk suatu proses untuk waktu yang terbatas. Dan penjadwalan non primitif setelah sumber daya dialokasikan untuk suatu proses menahannya sampai ia menyelesaikan waktu booster burst-nya atau beralih ke status menunggu. Dan di kolom mengganggu di penjadwalan terlebih dahulu proses dapat terputus di antaranya. Penjadwalan di primitif yaitu proses tidak dapat terganggu sampai ia berhenti atau beralih ke status menunggu. Kalau di kolom kelaparan, penjadwalan terlebih dahulunya ialah jika proses prioritas tinggi sering tiba dalam antrian siap, proses prioritas rendah mungkin kelaparan. Dan di penjadwalan di primitifnya, jika suatu proses dengan waktu burst yang lama menjalankan CPU, maka proses lain dengan waktu burst CPU yang terlebih sedikit mungkin kelaparan. Di kolom di kolom atas penjadwalan terlebih dahulunya yaitu penjadwalan primitif memiliki overhead penjadwalan proses. Di penjadwalan non primitifnya juga ada penjadwalan non primitif tidak memiliki overhead. Di kolom fleksibilitas di kolomnya penjadwalan primitif fleksibel. Penjadwalan non primitif, penjadwalan primitif kaku. Di kolom biaya yaitu adalah penjadwalan terlebih dahulunya ialah penjadwalan primitif terkait biaya. Penjadwalan non primitifnya ialah penjadwalan non primitif bukan asosiatif biaya. Nah, dan di sini lanjut apa itu penjadwalan primitif dalam OS. Penjadwalan round robin adalah contoh penjadwalan primitif. Setiap proses mendapatkan sejumlah kecil waktu CPU, biasanya 10 hingga 100 milidetik. Unit data kesini. Dan lanjut lagi, mohon maaf atas kegangguannya. Saya lanjutkan. Setelah waktu ini berlalu, proses didahului dan ditambahkan ke akhir antrian siap. Asumsikan bahwa ada 4 proses sebagai P1, P2, P3, dan P4. Waktu ber-CPU dalam milidetik adalah sebagai berikut. Waktu kuantum adalah 20. Dan di sini ada gambarnya, ada tabelnya di sini.
saya jelaskan aja prosesnya. Proses P1 dijalankan sehingga 20. Masih ada 33 millisecond lagi. Kemudian P2 dijalankan. Karena kuantum waktu adalah 20 dan waktu yang dibutuhkan P2 adalah 17 millisecond, P2 akan mengeksekusi untuk 17 millisecond. Jadi proses P2 selesai. Kemudian kesempatan diberikan kepada P3. Ini akan dieksekusi selama 20 millisecond. Sisanya 40 millisecond. Kemudian P4 akan dieksekusi selama 20 millisecond. Ini memiliki 4 millisecond untuk menyelesaikan proses total. Sekali lagi P1 akan dieksekusi selama 20 millisecond. Ia memiliki 13 millisecond lagi untuk menyelesaikan proses. Perubahan diberikan ke P3. Ini akan dieksekusi selama 20 millisecond dan ia memiliki 28 millisecond untuk diselesaikan sepenuhnya. P4 dijalankan. Ini hanya memiliki 4 millisecond. Oleh karena itu, P4 diselesaikan eksekusi. P2 dan P4 sudah selesai. Proses yang tersisa adalah P1 dan P3. Kesempatan diberikan kepada P3. Selesai 13 millisecond. Jadi selesai. Sekarang satu-satunya proses yang tersisa adalah P3. Ini memiliki 28 millisecond untuk diselesaikan. Jadi P3 akan berjalan selama 20 millisecond, sisanya 8 millisecond. Semua proses lainnya telah diselesaikan dieksekusi. Apa itu penjadwalan non-preemptive di OS? Penjadwalan first come first serve atau disingkat VCVS dapat diambil sebagai contoh penjadwalan non-primitif. Primitif, proses yang meminta pertama dialokasikan ke CPU terlebih dahulu. Penjadwalan ini mudah dikelola oleh antrian first in first out, disingkat juga VIVO. Jika ada proses datang dalam urutan sebagai P1, P2, dan P3, maka kesempatan pertama diberikan kepada P1. Setelah selesai, P2 akan mengeksekusikan. Ketika P2 selesai, P3 akan dieksekusi. Asumsikan bahwa ada 3 proses sebagai P1, P2, P3 dengan waktu burst CPU dalam milidetik sebagai berikut. Dan di sini ada prosesnya, contohnya juga tabel, yang itu proses P1, P2, P3, CPU burst time 24 waktunya, dan P2 3, P3 juga 3. Lanjut. Menurut hal yang di atas, P1 akan dieksekusi setelah selesai proses P2 dieksekusi selama 3 millisecond. Sekarang proses yang tersisa adalah P3, maka itu akan dieksekusi. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, proses P2 harus menunggu 20 millisecond, dan proses ketiga harus menunggu 27 millisecond. Jika proses tiba dalam urutan P2, P3, dan P1, maka P2 akan selesai terlebih dahulu. P3 berikut akan selesai dan akhirnya P1 akan selesai. Apa persamaan antara penjadwalan primitif dan non primitif di OS? Penjadwalan primitif dan non primitif adalah mekanisme untuk menjadwalkan proses. Ringkasan primitif versus non primitif scheduling di OS. Ada beberapa proses yang berjalan di komputer. Ketika setiap proses dijalankan, proses dialokasikan untuk proses tertentu. Kadang-kadang perlu untuk menghentikan pelaksanaan proses saat ini dan untuk memberi. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata di presentasi ini.
untuk semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas presentasi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.